Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Saya Vera Trisunasi sebagai moderator dalam materi pendidikan berdasarkan pendekatan sistem yang dipandu oleh Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Dengan NIP 19804042012042002. Kami dari kelompok 2 dan rekan-rekan saya yang bernama Aida Musyarupah dengan NIM 2206321. Amalia Yuharti dengan NIM 2202438. Aprilia Kasih Lestari dengan NIM 2202259. Dan saya Vera Trisunasi dengan NIM 2205588. Di sini kami akan menjelaskan dengan 6 materi, yaitu 1. Pengertian pendidikan, 2. Pengertian sistem, 3. Pendidikan berdasarkan sistem, 4. Manfaat pendidikan berdasarkan sistem, 5. Contoh pendidikan berdasarkan sistem, dan terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan menurut Martinus Jan Langeveld, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Yang kedua ada pengertian sistem. Menurut Fatansyah, sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Tiga, pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi untuk memahami hubungan antara bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Lalu, pendidikan berdasarkan pendekatan sistem menurut Mulyadi adalah suatu kegiatan yang melibatkan komponen-komponen yang berinteraksi secara fungsional dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun komponen-komponen pendekatan sistem yaitu masukan atau input, proses, keluaran atau output, dan hasil. Masukan meliputi masukan mentah, masukan instrumental, dan masukan lingkungan. Proses yaitu proses manajemen. Keluaran berupa perwujudan tujuan pembelajaran, dan hasil berupa perwujudan hasil belajar. 4. Manfaat pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Menurut Nur Fitriani Hilfima 2013, pendekatan sistem memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi manakala dalam suatu proses pembelajaran tanpa adanya tujuan yang jelas. Tentu proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus, dalam arti pembelajaran akan menjadi tidak bermakna serta sulit menentukan efektivitas
atas proses pembelajaran. 2. Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Dan yang terakhir, pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. 5. Contoh pendidikan berdasarkan sistem. Contoh dari pendidikan berdasarkan pendekatan sistem adalah 1. Di dalam dunia pendidikan ada kurikulum merdeka sebagai sistem pendidikan yang saat ini digunakan. Dengan menerapkan sistem pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan konten yang lebih optimal, output yang diharapkan adalah peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dan yang terakhir, di dalam kelas, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, dibentuk struktur organisasi sebagai sistem. Eksempel, ketua kelas, seksi keamanan, dan yang lainnya. Yang keenam adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah cara untuk mencapai suatu tujuan, dan pendidikan melalui pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis dengan menentukan input, proses, dan outputnya terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.